Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam tutorial statistika. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cara membuat tabel ANOVA secara manual untuk rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL. Nah, contohnya sebagai berikut. Oh iya, sebelumnya jika teman-teman ingin melihat teori dan rancangan bujur sangkar Latin ini dengan menggunakan SPSS, teman-teman juga bisa melihat tutorial dari video saya yang sudah pernah saya upload sebelumnya. Jadi cek di sini ya. Dan saya juga akan sertakan linknya di deskripsi box. Oh iya, untuk mengingat bahwa RBSL ini merupakan lanjutan dari rancangan acak kelompok. Jadi dia pengembangannya. Kalau rancangan acak kelompok itu kita tahu bahwa keragaman lingkungannya itu ada gitu. Kalau rancangan acak lengkap kan kita asumsikan lingkungan homogen. Namun kalau rancangan acak kelompok itu terdapat keragaman lingkungan. Nah, keragaman lingkungan dalam rancangan acak kelompok itu hanya satu. Sementara untuk RBSL keragaman lingkungannya ini nanti ada dua arah gitu. Jadi contohnya seperti itu. Oke, ini langsung saja ke contoh kasusnya. Saya bacakan dulu ya. Jadi ini merupakan percobaan tentang pemberian pupuk dengan dosis yang berbeda dilakukan di daerah lereng pegunungan dan arah irigasi yang berbeda. Nah, kemiringan lahan dan arah irigasi masing-masing dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Rancangan lingkungan yang digunakan adalah RBSL. Nah, di sini kita tahu bahwa keragaman lingkungannya itu ada dua. Yang pertama adalah kemiringan lahan, kemudian yang kedua adalah arah irigasi. Nah, perlu diketahui juga dalam RBSL ini arah ulangannya itu harus sama dengan perlakuannya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ada 4 kemiringan ya, dan ada juga 4 arah irigasi, maka perlakuannya juga harus ada 4. Nah, jika dilihat dari tabel data ini, kita ketahui bahwa arah irigasi ini kita misalkan I1, I2, I3, dan I4, kemudian kemiringan M1, M2, M3, dan N4. Sementara itu untuk perlakuannya itu ada A, B, C, dan D. Nah, ini adalah hasil yang sudah diacak sebenarnya. Ya, tapi kebetulan ini agak tidak acak ya, ini agak A, B, C, D, jadi kan agak urut, tapi sebenarnya ini adalah data yang sudah diacak. Oke, kemudian nilai dalam sini ini adalah berupa responnya gitu. Lalu ini perlakuannya. Nah, sekarang kita lanjut ke cara perhitungan membuat tabel ANOVA secara manual ya. Oh iya, nah untuk perhitungan itu kita copy datanya ke tabel yang seperti ini. Karena kalau tabelnya ada A, B gitu kan nanti pas dihitung dia error. Karena ada hurufnya, nggak cuman angka. Nah, data ini kita copy ke tabel sebelah ini seperti ini. Jadi, di sini tabelnya ada arah irigasi I1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada kemiringan M1, 2, 3, dan 4. Lalu masing-masing irigasi itu kita jumlahkan, begitu juga untuk masing-masing kemiringan juga kita jumlahkan. Lalu di bagian terakhir ini merupakan total dari keseluruhan data. Jadi data ini merupakan respon, kalau dijumlahkan hasilnya adalah 79,4. Nanti digunakan untuk menghitung nilai faktor koreksi. Nah, selain tabel bantu yang seperti ini, kita juga memerlukan satu tabel lagi, yaitu perlakuan. Jadi tadi ada 4 perlakuan, maka kita masing-masing urutkan A, B, C, dan D. Kita input ulang ya dari data yang tadi. Jadi untuk perlakuan A itu nilainya berapa aja, kita inputkan ulang ke sini 5,6, 6, 4,8, dan seterusnya. Lalu ini ada jumlahnya, jumlah masing-masing perlakuan, baik perlakuan A, perlakuan B, dan perlakuan C serta perlakuan D. Lalu untuk membuat tabel ANOVA, kita buat dulu beberapa komponennya, yaitu sumber keragaman. Karena ini RBSL, maka sumber keragamannya itu ada yang pertama perlakuan, kemudian baris dan kolom. Barisnya tadi sebagai apa? Yaitu sebagai kemiringan, kolomnya itu adalah arah irigasi, kemudian galat serta total. Lalu ada juga kolom untuk derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, dan juga F tabel. Untuk rumusnya teman-teman juga bisa lihat di video saya, nanti saya cantumkan di deskripsi box ya linknya. Jadi ini saya nggak pakai
rumus, jadi karena kebetulan sudah hafal juga rumusnya. Oke, kita masuk ke derajat bebas. Perlakuan ini terdapat 4 perlakuan, maka derajat bebasnya adalah jumlah perlakuan dikurang 1. Berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3. Kemudian baris juga ada 3 baris kemiringannya, ada 4 baris kemiringannya, kan ada 4 ya, kemiringan 1, 2, 3, dan 4. Maka derajat bebasnya adalah jumlah kemiringan dikurang 1. Berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3. Begitu juga untuk kolom, karena kolomnya ada 4, maka 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, untuk total ini adalah jumlah dari seluruh data, jumlah dari seluruh pengamatan dikurang 1. Di sini ada total dari pengamatan ada 4 dikali 4, berarti kan 16. 16 dikurang 1 berarti 15. Nah, untuk galat ini kita tinggal mengurangkan dari derajat bebas total dikurang dengan jumlah dari seluruh ini perlakuan, baris, dan kolom. Nah, berarti sama dengan 6. Derajat bebas galatnya 6. Nah, sekarang untuk menghitung jumlah kuadrat perlakuan, ini berarti kan jumlah kuadrat perlakuan A ditambah jumlah kuadrat perlakuan B, C, dan D. Nah, itu rumusnya adalah sama dengan sum square atau sum SQ dari jumlah masing-masing perlakuan, kemudian dibagi dengan 4. Ini kan ada 4 baris ya, 1, 2, 3, 4. Berarti dibagi dengan 4, kemudian dikurang dengan faktor koreksi. Nah, faktor koreksinya kita belum cari, tapi kita taruh di sini aja, nanti kita cari belakangan ya. Jadi dikurang dengan faktor koreksi, lalu enter saja. Nah, ini yang belum dikurang dengan faktor koreksi. Sekarang kita hitung faktor koreksinya dulu. Faktor koreksi rumusnya adalah sama dengan total dari seluruh data. Berarti kan bisa kita sebut sum, ini untuk jumlah seluruh data ya. Ini kan seluruh data nih. Lalu dikuadratkan, kemudian dibagi dengan jumlah seluruh pengamatan. Jumlah seluruh pengamatannya ada 16. Berarti dibagi dengan 16. Nah, sekarang ini adalah jumlah kuadrat dari perlakuan. Selanjutnya untuk baris. Untuk baris kita lihat tabel bantu yang pertama tadi. Nah, ini dia. Ini kan baris 1, baris 2, 3, dan 4. Jumlahnya adalah ini, maka yang dijumlah kuadratkan, kan kita mau mencari jumlah kuadrat kemiringan ya. Maka ini jumlah kuadrat, atau kita bisa pindahkan ini ke sini ya, supaya nanti gampang gitu. Kita pindah ke sini deh. Nah, oke, kita pindahkan ke sini supaya nanti gampang untuk kemudian kita melihatnya. Oke, jumlah kuadrat dari kemiringan, berarti yang kita sum square-kan adalah jumlah dari masing-masing kemiringan. Berarti ini sama dengan sum square dari ini jumlah yang di sini. Lalu ini juga dibagi dengan 4, karena ini kan ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Maka ini juga dibagi 4, kemudian dikurang dengan faktor koreksi. Lalu enter. Kemudian untuk kolom itu adalah irigasi. Berarti yang kita sum square kan adalah jumlah dari irigasi 1, 2, 3, dan 4. Jadi sama dengan sum square dari ini ya, jumlah dari masing-masing irigasi. Kemudian ini juga dibagi dengan 4, karena ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi dibagi dengan 4 dikurang dengan faktor koreksi. Nah, selanjutnya kita cari yang total dulu, jumlah kuadrat total. Karena kalau jumlah kuadrat galat itu bisa kita kurangkan aja dari jumlah kuadrat total dengan jumlah kuadrat keseluruhannya. Oke, kita ini sama dengan sum square, karena ini total, berarti kan yang kita sum square kan adalah setiap data pengamatan. Berarti sum square dari seluruh data pengamatan. Ini ya. Boleh ini, boleh juga yang di bawah sini, sama saja karena ini juga data pengamatan, ini juga data pengamatan. Datanya juga sama. Cuman peletakannya ini berbeda ya. Ini 5,6, ini 5,9, ini 6 gitu, beda karena ini kan berdasarkan perlakuan, yang ini berdasarkan irigasi dan kemiringan. Oke, lalu ini dikurang langsung dengan
faktor koreksi. Jadi di sini sum square-nya nggak perlu dibagi dengan apapun, karena yang kita sum square-kan adalah pengamatannya. Oke, ini langsung enter. Kemudian untuk galat, kita tinggal kurangkan jumlah kuadrat total dengan jumlah dari jumlah kuadrat keseluruhannya, seperti dengan derajat bebas tadi. Nah, ini kita enterkan saja. Oke, untuk kuadrat tengah ini yang paling gampang ya. Kita tinggal membagikan jumlah kuadrat dengan derajat bebasnya. Berarti untuk derajat bebas kuadrat tengah perlakuan itu sama dengan jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebasnya. Begitu juga untuk kemiringan dibagi dengan derajat bebasnya. Susah ya. Y4. Nah, kemudian yang ini juga jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebasnya. Yang galat pun demikian, jumlah kuadrat galat dibagi dengan galatnya, derajat bebas galatnya. Untuk F hitung kita bagikan masing-masing yang mau kita lihat F hitungnya apa. Perlakuan berarti kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat, sama dengan kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Selanjutnya kuadrat tengah baris ya, yaitu kemiringan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Terus yang terakhir ini kuadrat tengah irigasi dibagi dengan kuadrat tengah galat. Nah, nanti kan F hitung ini yang mau kita bandingkan dengan F tabel untuk menentukan apakah perlakuan baris ataupun irigasi itu signifikan atau tidak perbedaannya. Nah, untuk melihat F tabel selain bisa menggunakan tabel F, kita juga bisa mencarinya menggunakan Excel, yaitu dengan formula sama dengan F.INVRT. Nah, yang ini .INVRT, probabilitasnya berapa? Kita ambil 0,05, walaupun teman-teman bisa juga ambil 0,01 ataupun 0,10 ya, tapi umumnya kita gunakan 0,05. Kemudian koma, di sini ada derajat bebas atau degree of freedom. Degree of freedom-nya adalah yang dari perlakuan baris ataupun kolom. Karena ini sama, jadi kita ambil F tabelnya satu saja ya, karena derajat bebas perlakuannya kan sama-sama 3. Berarti kita tulis 3 di sini. Kemudian degree of freedom yang satunya lagi adalah yang galat, yaitu 6, kemudian tutup kurung. Nah, ketemulah nilai F tabelnya. Sekarang kita bisa menyimpulkan mana yang berbeda, yaitu perlakuan. Karena kriteria penolakannya adalah tolak H0 jika perlakuannya, nilai F hitung perlakuannya lebih besar dari nilai F tabel. Nah, maka untuk perlakuan ini berbeda nyata. Kita bisa beri tanda bintang. Berbeda nyata ya. Untuk kemiringan atau barisnya ini juga lebih besar daripada F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa kemiringan memberikan respon yang berbeda. Jadi kalau itu tanamannya tadi ditaruh di kemiringan yang berbeda, maka akan menghasilkan produktivitas yang berbeda juga. Nah, ini kita beri tanda bintang juga. Nah, yang terakhir ini 0,642 untuk arah irigasi. Nah, ini lebih kecil dari 4,757, sehingga dapat disimpulkan bahwa arah irigasi itu tidak memberikan respon yang berbeda gitu. Jadi nggak usah diberi tanda bintang. Oke, sampai di sini dulu untuk tutorial rancangan bujur sangkar Latin menggunakan Excel. Teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan atau juga ingin menganalisis data, bisa hubungi nomor WA yang akan saya cantumkan di deskripsi boxnya ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.